وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan kitab Ahkamul Janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan kematian, dan kita akan masuk di bab alamatu husnil khotimah, tanda-tanda husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik, yaitu akhir kehidupan yang sering dinamakan dengan khotimah. Khotimah itu akhir, penutup, sebelum orang itu meninggalkan dunia ini. Penutup kehidupan dunia itu ada dua macam. Ada yang dinamakan dengan husnul khotimah, penutup kehidupan yang baik, yaitu jika orang itu meninggal dengan tanda-tanda kebaikan. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan su'ul khotimah, tanda-tanda akhir kehidupan yang jelek, yaitu kalau dia itu meninggal dalam kondisi tidak baik. Dan akhir itu sangat menentukan. Akhir kehidupan seseorang itu sangat menentukan. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung pada akhirnya, sehingga akhir itu yang menentukan. Amal yang terakhir itu yang menentukan. Ada orang yang dia itu mengamalkan amal-amal penghuni surga sampai jarak dia dengan surga itu cuma 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi sebelum meninggal dunia datang takdir Allah dan dia itu mengamalkan amal-amal penghuni neraka, sampai akhirnya orang itu mati di atas amal penghuni neraka jahanam. Akhirnya dia itu nanti dimasukkan ke dalam neraka. Ada orang-orang yang dia itu mengamalkan amal penghuni neraka setiap harinya sampai jarak dia dengan neraka itu 1 hasta. Tapi sebelum meninggal dunia datang takdir Allah Ta'ala dan akhirnya dia itu mengamalkan amal-amal penghuni surga. Setelah itu sampai akhirnya meninggal di atas amal kebaikan. Setelah itu nanti dia itu masuk ke dalam surga. Sehingga akhir kehidupan seseorang itu sangat menentukan. Maka terkadang ada orang-orang yang dia itu seperti yang disebutkan sama Rasulullah, wallahi laqad amila katsiran wa ujira, wallahi laqad amila qalilan wa ujira katsiran. Sungguh orang itu telah mengamalkan amal-amal yang remeh sedikit tetapi pahalanya besar. Yaitu ada orang kafir, dia datang ke Rasulullah menawarkan bantuan untuk memerangi musuh. Maka Rasulullah tidak mau menerima bantuan itu, sampai akhirnya orang itu diperintahkan untuk masuk Islam. Setelah itu dia masuk Islam, berangkat berperang, meninggal dunia. Seumur hidupnya itu dia kafir, tetapi sebelum meninggal itu dia masuk Islam, kemudian berjihad, mati di atas jihad. Setelah itu dia itu masuk surga dengan amal yang sangat sedikit. Oleh karena itu akhir kehidupan kita itu sangat menentukan. Maka orang yang meninggal dalam kondisi baik itu ada tanda-tandanya. Namun akidah Ahlussunnah wal Jamaah nanti insya Allah kita sebutkan sedikit.
Akidah ahlu sunnah wal jamaah tidak pernah memvonis seseorang dengan surga dan neraka. Walaupun orang ketika meninggal itu tanda-tandanya ada, tanda-tanda husnul khotimah itu ada, tetapi kita itu hanya masuk mimbabil basyarah, yaitu kita itu berangan-angan, kita itu berharap semoga orang itu husnul khotimah, masuk surga dengan tanda-tanda ini. Walaupun kepastian itu kita gak boleh memastikan, hatta walaupun tanda-tanda semuanya ada, tanda-tanda kebaikan itu ada, namun ahlu sunnah itu tidak memvonis seseorang dengan surga dan memvonis seseorang dengan neraka, karena itu bukan urusan kita, itu adalah urusan Allah Ta'ala. Namun ketika ada tanda-tanda husnul khotimah, kematian yang baik, maka kita itu berharap, mudah-mudahan dengan tanda seperti itu, kematian seperti itu, kita berharap mudah-mudahan orang itu menjadi orang yang meninggalnya itu dalam kondisi baik dan di hari kiamat pun termasuk orang baik. Tetapi kita itu hanya bisa berharap, dan kita tidak boleh memvonis walaupun tanda-tanda ini ada. Nah, jadi ada beberapa tanda yang yaitu menjadikan sebuah kematian itu dengan kematian husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik. Syalbani rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, thumma inna syari'a al-hakima qad ja'ala alamatin bayyinatin yustadallu biha ala husnul khotimah. Dan syariat yang sangat bijak ini, yaitu syariat Islam, telah menjadikan beberapa tanda-tanda sebagai bukti akan kematian yang baik. Kataballahu ta'ala lana bifadlihi wa mannihi. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kepada kita dengan karunia dan rahmatnya Allah untuk bisa mendapatkan itu, yaitu untuk bisa mendapatkan tanda-tanda kematian yang baik. Fa ayyu mamri'in mata bi ihdaha kanat basyaratan laha. Maka setiap orang yang meninggal dunia dan dia itu meninggalnya itu dengan tanda-tanda ini, maka itu kabar gembira baginya. Wa ya laha min basyaratin, dan sungguh kabar gembira sebagai penyejuk mata dia ketika dia itu meninggalnya dengan tanda-tanda yang baik. Namun nanti insya Allah kita ingatkan bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu tidak pernah memvonis. Kita hanya berharap dengan tanda itu supaya dia itu menjadi orang baik nanti di hari kiamat. Sedangkan orang-orang yang dia itu mengamalkan amal-amal su'ul khotimah, kematian yang jelek, kita pun hanya bisa rasa takut saja, takut dengan kematian itu kalau dia itu nanti diazab di neraka jahanam. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah memvonis seseorang dengan surga, seseorang dengan neraka jahanam. Di antara tanda-tanda kematian yang baik, nanti Syalbani menyebutkan sekitar 18 tanda. Tapi 18 tanda itu nanti kita pecah jadi dua. Kita pecah jadi dua, nanti ada pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yaitu tanda yang pertama, tanda-tanda kematian yang baik. Tanda yang pertama, nutquhu bisyahadati indal mauti. Ketika orang itu bisa membaca la ilaha illallah sebelum meninggal. Orang itu bisa membaca la ilaha illallah, bersyahadat sebelum dia itu meninggal. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat disebutkan oleh Syalbani. Riwayat yang pertama, Rasulullah SAW beliau bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, pasti dia itu akan masuk surga. Dikeluarkan oleh Imam Hakim
dengan sanad yang hasan dari Mu'adz bin Jabal. Kemudian kata Syalbani beliau mengatakan wa min tariqin ukhra, dalam riwayat yang lain, dalam jalan yang lain, Rasulullah SAW beliau bersabda, ma min nafsin tamutu wa hiya tasyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Rasulullah bersabda, tidak ada jiwa yang meninggal dunia dalam posisi dia bersyahadat la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala, wa anni rasulullah, dan saya itu utusan Allah Ta'ala. Yarji'u dzalika ila qalbin muqin, dia mengatakan kalimat itu didasari dengan hati yang yakin, illa ghafarallahu laha, kecuali pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, berarti riwayat yang pertama ini ada sebuah hadis tentang keutamaan membaca la ilaha illallah sebelum meninggal dunia. Siapa yang membaca la ilaha illallah pasti dia itu masuk surga. Dan yang kedua, siapa yang meninggal dunia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti dia itu diampuni dosa-dosa dia. Ada sebuah riwayat juga disebutkan sama Syalbani dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, ra'a Umaru Thalhah bin Ubaidillah thaqilan. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab itu melihat Thalhah bin Ubaidillah sakit parah. Akhirnya Umar itu mengunjungi Thalhah, dan Thalhah itu termasuk sahabat-sahabat yang awal masuk surga, sahabat-sahabat yang awal masuk Islam, dan dia itu termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Akhirnya Umar bin Khattab bertanya kepada dia, "Ma'laka ya Aba Fulan?" Kenapa wahai Fulan, yaitu kepada Thalhah, "La'allaka sa'atka imra'atu ammika ya Aba Fulan." Apakah engkau itu sedih? Yaitu dalam kondisi dia sakit parah, dia itu sedih sekali. Thalhah itu sedih. Akhirnya Umar bin Khattab bertanya, "Kenapa engkau sedih itu? Engkau sedih itu karena apakah karena istri kamu itu tidak baik untuk melayani kamu?" Maka beliau mengatakan, "La, tidak wahai Umar. Sungguhnya keluarga saya itu sangat baik sekali. Illa anni sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan." Tetapi yang membuat saya sedih itu sebuah hadis. Ma mana'ani an as'alahu anhu illa al-qudratu alaihi. Satu hadis di mana saya itu pengen sekali menanyakan kepada Rasulullah SAW, tetapi saya itu tidak jadi menanyakan. Yaitu sebuah hadis yang membuat saya sedih itu apa? Saya itu ada pertanyaan sebenarnya itu kepada Rasulullah SAW, tetapi saya itu tidak berani menanyakan kepada beliau, sampai akhirnya beliau itu meninggal. Sampai akhirnya Rasulullah SAW itu meninggal. Akhirnya pertanyaan saya itu enggak saya tanyakan, karena Rasulullah itu sudah meninggal, dan itu saya simpan terus. Sami'tuhu yaqul, dan saya itu pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, "Inni la'alamu kalimatan la yaquluha 'abdun inda mautihi illa asyraqa laha launuhu." Saya pernah mendengar Rasulullah SAW itu beliau bersabda, "Inni la'alamu kalimatan," saya itu sangat tahu sebuah kalimat, la yaquluha 'abdun inda mautihi, tidak ada seorang hamba yang mengatakan kalimat itu ketika mau meninggal, illa asyraqa laha launuhu, kecuali wajahnya akan bersinar, wa naffasallahu anhu kurbatahu, dan Allah akan melapangkan semua kesempitan dunia dan akhiratnya. Yaitu ada sebuah kalimat, Rasulullah mengatakan, saya mengetahui sebuah kalimat, tidak ada seseorang yang mengatakan kalimat itu sebelum meninggal kecuali wajahnya akan bersinar terang, kulitnya itu akan bercahaya, dan semua kesempitan itu akan dimudahkan sama Allah Ta'ala. Rasulullah itu nggak pernah menyebutkan kalimat apa itu. Saya pengen bertanya kepada Rasulullah, itu kalimat apa gitu loh. Tetapi saya itu malu bertanya sama Rasulullah SAW, karena memang sahabat-sahabat senior itu dilarang untuk bertanya. Sehingga saya itu nggak bertanya sama Rasulullah, sampai akhirnya Rasulullah itu meninggal dunia.
Faqala Umar, akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, inni la'a'lamu ma hiya. Wahai Talhah, saya tahu itu ucapan apa yang dimaksudkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ma hiya. Akhirnya Talhah itu bertanya, apa itu wahai Umar? Qala, maka Umar bin Khattab mengatakan, ta'lam kalimatan a'dham min kalimatin amara biha ammahu indal maut. Sebuah kalimat, yaitu merupakan kalimat terbesar ketika Rasulullah memerintahkan pamannya beliau sendiri, yaitu Abu Thalib, untuk mengatakan sebelum meninggal. Yaitu Rasulullah mendatangi Abu Thalib ketika sakit parah, ketika itu mau meninggal. Setelah itu Rasulullah itu mendatangi kemudian mengatakan, wahai ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah, sebuah kalimat yang kalau kamu membaca kalimat itu akan saya bela nanti kamu di hadapan Allah Ta'ala. Yaitu kalimat yang paling besar, di mana orang ketika dia itu membaca sebelum meninggal, Allah akan memberikan cahaya pada wajahnya. Yang kedua, semua kesempitan itu akan dimudahkan sama Allah Ta'ala. Itu adalah kalimat la ilaha illallah. Akhirnya Talhah mengatakan, sodaqta, hiya wallahi hiya, benar sekali kamu ya Umar, kalimat itu adalah yaitu kalimat yang dimaksudkan sama Rasulullah, itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tapi nantinya itu kalau kita perhatikan ceritanya itu, Talhah itu beliau itu tidak mati dengan penyakitnya itu, karena nanti Talhah itu meninggalnya setelah Umar. Bahkan nanti meninggalnya itu ketika perang Jamal. Kisahnya itu ketika perang Jamal, berarti zamannya Ali bin Abi Thalib. Tetapi karena Talhah itu sakit parah, akhirnya Umar bin Khattab itu menjenguk, dan Talhah itu dia itu takut kalau seandainya penyakit itu adalah penyakit yang akan mematikan dia. Maka dia itu terluputkan sebuah ilmu yang belum ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Kalimat apa itu? Akhirnya terjadi diskusi sama Umar bin Khattab, dan akhirnya Umar bin Khattab itu menyebutkan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, berarti intinya di sini tanda yang pertama, tanda husnul khotimah yang pertama, ketika seseorang itu dia itu bisa membaca kalimat la ilaha illallah, apalagi sampai kalimatnya itu kita dengar, kalimatnya itu kita dengar dengan telinga kita, maka kita itu sebagai pertanda mudah-mudahan orang itu meninggal dalam kondisi baik, apalagi dia mengatakan kalimat itu dan kita mendengarnya. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua kematian yang baik itu, tanda yang kedua, al-mautu bi rashhil jabin, orang yang meninggal dengan keluarnya keringat di keningnya, keluar keringat di kening. Jadi keluarnya keringat di kelingnya itu sebagai petanda bahwasanya dia seorang mukmin. Dia seorang mukmin, itu tandanya. Apakah pasti dia itu orang mukmin? Wallahu a'lam. Tapi meninggal dengan mengeluarkan keringat di keningnya itu merupakan tanda orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, annahu kana bi Khurasan, yaitu pernah Buraidah itu di Khurasan. Yaitu di Khurasan, fa'ada akhon lahu wa huwa marid. Kemudian beliau itu menjenguk teman akrabnya dalam kondisi teman akrabnya itu sakit parah. Maka dia itu berjalan menuju rumah temannya. Ketika sudah sampai ke rumah temannya, fawajadahu bil maut, mendapatkan temannya itu sudah meninggal. Ketika dia itu menjenguk temannya, Buraidah bin Husayb itu sahabatnya Rasulullah SAW. Ketika menjenguk temannya dalam kondisi temannya itu barusan meninggal, fa idza huwa bi araqi jabinihi. Ketika Buraidah bin Husayb itu melihat wajahnya itu, dia itu mendapatkan di keningnya itu keluar keringat. Di keningnya orang itu, teman akrabnya itu, keluar keringat. Faqala, maka beliau mengatakan Allahu Akbar. Yaitu Buraidah langsung mengatakan Allahu Akbar.
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mautul mu'min bi araqil jabin. Matinya seorang mukmin dengan keluarnya keringat di keningnya. Seorang mukmin yang meninggal dunia itu, dia itu nanti akan keluar keringat di keningnya. Nah, berarti itu sebagai tanda. Pasti enggak orang itu berarti orang mukmin? Wallahu a'lam. Untuk kepastiannya kita serahkan kepada Allah Ta'ala, tetapi itu sebagai petanda saja. Itu sebagai petanda, mudah-mudahan dengan itu dia itu memang benar-benar orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, di antara tanda-tanda husnul khotimah itu, al-mautu lailatal jum'ati aw naharaha. Mati orang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat. Malam Jumat atau hari Jumat. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati." Tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Dia seorang muslim. Kalau orang kafir enggak sama sekali. Dia orang muslim. Dia meninggalnya di malam Jumat atau di hari Jumat. Illa waqahullahu fitnatal qabri, kecuali dia itu nanti akan dijaga dari fitnah kubur. Dia nanti akan dijaga, akan dilindungi dari fitnah kubur. Nah, berarti orang yang meninggal di hari Jumat. Namun banyak juga orang-orang kafir, pelaku dosa dan maksiat itu meninggal di hari Jumat, banyak juga. Sehingga ini bukan jaminan orang yang meninggal di hari Jumat itu pasti dia itu husnul khotimah. Belum tentu. Tapi kita itu hanya katakan itu termasuk tanda husnul khotimah bagi orang yang beriman. Ketika dia itu meninggalnya itu di hari Jumat. Kemudian yang selanjutnya, di antara tanda-tanda husnul khotimah itu, al-mautu ala amalin soleh. Orang yang meninggal dunia di atas amal soleh yang sedang dia kerjakan. Dia sedang mengamalkan amal soleh, di tengah-tengah dia itu mengamalkan amal soleh, kemudian dia itu meninggal. Sehingga dia itu meninggal dalam kondisi dia itu sedang beramal soleh. Ini sebenarnya tanda yang terakhir kalau Syalbani menyebutkan di nomor 18, tapi kita nanti yang di tengah itu kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau menyebutkan tentang orang yang baik itu nanti akan ditutup dengan amal soleh dia. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah." Siapa yang mengatakan la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah, dan dia ketika mengatakan kalimat itu ikhlas murni untuk mencari wajah Allah Ta'ala, khutima lahu biha dakhalal jannata, sampai akhirnya dia ditutup dengan amal itu, yaitu dia itu nanti ditutup di akhirnya itu dengan ucapan itu lagi, dakhalal jannah, pasti dia itu akan masuk surga. Wa man shoma yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Siapa yang puasa dengan mengharapkan wajah Allah Ta'ala sampai dia itu ditutup dengan amal ini, yaitu ditutup dengan amal puasa. Orang yang membiasakan puasa sampai akhirnya dia itu puasa kemudian meninggal di tengah-tengah puasanya itu, dakhalal jannata, pasti orang itu akan masuk surga. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha. Siapa yang dia itu bersedekah dengan sedekah yang ikhlas karena Allah Ta'ala, pasti dia itu nanti akan ditutup dengan amalan itu, yaitu kalau dia itu punya kebiasaan sedekah, pasti dia itu nanti akan ditutup dengan amal sedekah, dakhalal jannata, dan hasilnya dia itu nanti akan masuk ke surga. Kalau kita perhatikan riwayat ini berarti menunjukkan orang yang dia itu punya kebiasaan baik dan dia itu ikhlas mengamalkan. Orang puasa sampai menjadi kebiasaan dan dia itu ikhlas, maka kita itu berharap mudah-mudahan dia itu meninggal dunia itu di atas kebiasaan itu.
Dan kalau dia itu meninggal di atas kebaikan itu, dia nanti akan masuk surga. Ada orang yang kebiasaannya itu dia itu sedekah. Ada orang yang kebiasaan dia itu adalah baca Quran, berzikir. Sampai akhirnya apa? Ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang penting itu ikhlas. Maka nanti dia itu akan meninggal dunia di atas amal itu, di atas amal kebiasaan dia. Kalau meninggal dunia di atas amal soleh itu, maka nanti dia itu akan masuk surga. Maka itu orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah cintai itu, sebelum meninggal itu, dia itu nanti akan diberikan hadiah spesial yang Allah berikan kepada dia sebagai ya istilahnya itu penutup kehidupan dunia. Hadiah perpisahan terhadap kehidupan dunia, yaitu siapa yang Allah cintai itu, maka dalam sebuah riwayat Allah itu kalau sudah mencintai seorang hamba, athafahu, Allah itu nanti akan memberikan hadiah spesial. Dalam ayat yang lain Rasulullah mengatakan asalahu, Allah itu akan memberikan madu kepadanya. Apa hadiah spesial bagi seorang hamba ketika dia itu dicintai sama Allah Ta'ala? Maka Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, maksudnya Allah akan memberikan hadiah itu apa? Maka Rasulullah mengatakan Allah akan membukakan amal soleh sebelum meninggal. Jadi ada orang itu ketika dicintai sama Allah Ta'ala, detik-detik kematian dia itu Allah mudahkan untuk beramal soleh dari kebiasaan yang biasa dia kerjakan. Di tengah-tengah dia itu mengamalkan kebaikan, akhirnya dicabut nyawanya, sehingga dia itu meninggal dalam kondisi dia itu tengah beribadah. Akhirnya dia itu akan dicintai dan diridhoi oleh manusia di dunia, karena orang-orang itu melihat dia itu matinya sedang beribadah. Akhirnya orang-orang itu semuanya memuji dia, sehingga dia itu nanti meninggalnya itu mendapatkan pujian dari manusia. Kenapa? Karena dia itu meninggalnya dalam kondisi sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan itu hadiah spesial yang Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Namun untuk mendapatkan seperti ini, untuk mendapatkan hadiah spesial ini, kita itu harus membiasakan kebaikan. Membiasakan kebaikan apa saja yang kita mampu itu. Bagi orang-orang yang dimudahkan untuk dakwah, seperti saya misalkan seorang ustadz, ya sudah, ini yang kita geluti, ini jadi kebiasaan kita, yang penting kita ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang dia itu dimudahkan pintunya itu sedekah, karena dia itu dibukakan harta dunia. Dia itu membiasakan dengan sedekah ikhlas karena Allah Ta'ala, jadikan sebagai kebiasaan dia, dan dia mengamalkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Pasti dia itu nanti akan dimudahkan untuk mengamalkan itu sebelum meninggal dunia. Yang penting apa? Yang penting kita itu punya amal menjadi kebiasaan kita, dan kita itu ikhlas untuk mengamalkan. Ketika kita itu mengamalkan itu ikhlas karena Allah Ta'ala, maka nanti Allah itu akan memudahkan kita meninggal di atas amal itu. Oleh itu para ulama itu mengatakan, man asya ala syai'in mata alaihi, siapa yang hidup pada sebuah kebiasaan, dia itu punya kebiasaan apa, mata alaihi, pasti dia itu akan mati di atas kebiasaan itu. Wa man mata ala syai'in bu'itsa alaihi, siapa yang mati dengan sebuah kondisi, dia pun nanti akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi ketika dia mati. Oleh itu untuk mendapatkan akhir kehidupan yang baik itu tidak mudah, harus kita biasakan dulu. Oleh itu kata para ulama mengatakan al-khawatimu mirathus sawabiq, akhir kehidupan seseorang itu merupakan warisan dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Maka kalau kita itu masih hidup ini, biasakan dengan kebaikan. Biasakan dengan kebaikan sampai itu menjadi kebiasaan kita itu. Setelah itu kita kerjakan itu penuh dengan keikhlasan. Maka kita berharap disitulah nanti kita akan dimatikan. Kita itu nanti akan dimatikan dengan kebiasaan yang biasa kita kerjakan. Nah itu ketika orang itu dia itu memiliki kebiasaan, dia itu mengamalkan kebaikan dan penuh dengan keikhlasan, maka dia itu pasti nanti akan khutimalahu biha. Rasulullah mengatakan orang itu akan ditutup amalnya dengan kebiasaan itu. Orang yang biasa membaca la ilaha illallah, ikhlas karena Allah Ta'ala, ya dengan itulah ucapan yang diakhiri dengan itu. Orang yang puasa ikhlas karena Allah Ta'ala dan menjadi kebiasaan, maka di atas itulah nanti dia akan dimatikan. Demikian juga apa saja dari kebaikan yang bisa kita kerjakan dan bisa kita jadikan sebagai kebiasaan kita,
kita meninggal dengan amal itu, berarti tanda kalau Allah itu sangat mencintai kita. Dan ada di antara amal soleh itu yang kalau kita meninggal dunia di atas amal soleh itu pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa, yaitu apa? Yaitu mati dalam kondisi kita itu syahid. Kita itu mati dalam kondisi kita itu mati syahid. Mati syahid itu kan ibadah. Berjihad itu kan ibadah. Kita meninggal dunia di tengah mati kita itu syahid atau berjihad, itu kan luar biasa. Dan nanti insya Allah pertemuan berikutnya itu kita akan bahas mati syahid itu apa saja itu. Tapi ada sebuah riwayat, kita sebutkan di sini dulu, nanti kita sebutkan nanti di pembahasan berikutnya. Karena mati syahid itu pembahasannya panjang. Nanti mati syahid itu ada yang syahid itu yang memang itu asli, orang yang mati syahid secara asli. Ada yang mati syahid itu secara hukumnya nanti banyak sekali itu. Apa saja yang bisa dihukumi dengan mati syahid itu apa saja. Tapi ada sebuah riwayat yang menggambarkan tentang keutamaan orang yang mati syahid. Rasulullah SAW beliau mengatakan, lisyahidi indallahi sittu khisal. Orang yang mati syahid itu dia akan mendapatkan 6 kebaikan. Orang yang mati syahid itu nanti dia akan mendapatkan 6 kebaikan. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'atin min damihi. Diampuni dosanya sejak awal darahnya muncrat, yaitu sejak darahnya itu keluar, dosa-dosanya langsung diampuni semuanya. Wa yara maq'adahu minal jannati. Yang kedua, dia itu akan ditampakkan surga baginya, yaitu sebelum mati itu sudah ditampakkan, sebelum meninggal itu sudah ditampakkan surga. Sehingga nanti banyak cerita-cerita di mana orang-orang yang mati syahid itu sebelum mati sudah melihat surga. Wa yujaru min adzabil qabri. Kemudian yang ketiga, orang itu akan diselamatkan dari azab kubur. Diselamatkan dari azab kubur. Bahkan nanti pertanyaan kubur saja nggak ditanyakan kepada orang itu. Kemudian yang keempat, wa ya'manu al-faza al-akbar. Dan dia itu akan aman dari malapetaka yang besar, yaitu ketika dibangkitkan dari kubur mereka. Kemudian yang selanjutnya, wa yuhalla hilyatal iman. Orang itu nanti akan diberikan mahkota keimanan di hari kiamat. Di hari kiamat itu nanti dia akan dipasangkan mahkota keimanan. Wa yuzawwaju minal huril ain. Kemudian selanjutnya dia itu nanti akan dinikahkan dengan bidadari surga yaitu sekeendah jumlahnya itu terserah dia mau berapa. Kemudian wa yushaffa fi sab'ina insanin min aqaribihi. Dan dia itu nanti akan diizinkan untuk memberikan syafaat 70 dari keluarganya. Ini kan luar biasa, amal seperti ini kan luar biasa. Ini termasuk amal soleh. Ketika dia itu meninggal di atas amal soleh, yaitu berjihad di jalan Allah Ta'ala. Tapi nanti banyak orang-orang yang mati syahid itu banyak. Ya nanti akan kita sebutkan secara rinci pada pertemuan berikutnya. Mati syahid itu apa saja? Mati syahid itu apa saja? Rupanya mati syahid itu banyak. Jadi intinya itu tanda yang terakhir di sini adalah orang yang mati di tengah dia itu beramal soleh, di tengah dia itu beramal kebaikan. Namun berarti sudah kita sebutkan di antara tanda-tanda orang yang husnul khotimah itu. Tadi yang pertama kita sebutkan tanda husnul khotimah itu adalah membaca kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, tandanya itu mati, meninggal, dan keningnya itu mengeluarkan keringat, keluar keringat di keningnya. Kemudian yang ketiga, meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian yang keempat, meninggal dan dia itu sedang beramal soleh. Dia itu sedang beramal soleh, dan amal soleh itu banyak, termasuk berjihad. Maka nanti akan kita sebutkan di pertemuan berikutnya tentang orang yang mati syahid. Apa saja sih orang mati syahid itu, apa saja? Namun ada sebuah peringatan di sini saya sebutkan. Ada seorang ulama yang mengatakan, setelah menyebutkan tanda-tanda ini, beliau mengatakan, wa'lam akhil muslim, ketahuilah bahwa wahai saudaraku orang muslim, anna wuqu'a syai'in min hadhil alamati lil mayyit,
bahwasanya terdapatnya salah satu tanda-tanda ini bagi orang yang meninggal. Ada orang meninggalnya hari Jumat misalkan, atau orang meninggal dia itu meninggal keluar keringat di keningnya. La yalzam minhumul jazmu bi anna sahibaha min ahlil jannah. Tidak melazimkan kita itu harus memvonis orangnya itu termasuk penghuni surga. Ya, tidak boleh kita itu mengatakan oh dia itu berarti penghuni surga, itu nggak boleh. Walaupun apa? Tanda-tanda ini ada. Walakin yastabshiru lahu bidzalika. Namun kita itu hanya bisa memberikan kabar gembira kepada orang itu yang meninggal, mudah-mudahan dengan tanda-tanda seperti itu dia itu termasuk penghuni surga. Kama anna adama wuqu'i syai'in minha lil mayyit la yalzam minhumul hukmu bi annahu ghairu salih. Setelah itu beliau mengatakan, demikian juga lawan kebalikannya. Jika tanda-tanda ini enggak ada pada orang itu, yaitu apa? Dia meninggal biasa gitu loh. Meninggal itu biasa, tanda-tanda ini semuanya enggak ada gitu loh. Kita enggak meninggal dia itu baca kalimat la ilaha illallah, enggak keluar keringat di keningnya, bukan di hari Jumat, dan bukan amal soleh akhir kehidupan dia itu orang biasa masa itu. Bukan berarti juga melazimkan bahwasanya orang itu enggak soleh. Itu tidak dibolehkan. Kenapa? Fahadha kulluhu min ilmil ghaib. Karena ini semuanya termasuk perkara yang ghaib. Bagaimana akhirat seseorang itu termasuk perkara yang ghaib. Alladzi tafarrada bihi al-alimul khabir, di mana yang tahu ilmunya itu hanya Allah Ta'ala. Maka kita itu tidak boleh menjazm, tidak boleh kita itu memastikan orang itu surga atau neraka. Yang bisa kita kerjakan itu, kita itu berharap mudah-mudahan dengan kematian yang seperti ini, hari Jumat misalkan itu, dia itu nanti termasuk orang yang penghuni surga. Dan kita itu hanya bisa takut dengan kematian orang yang berbuat dosa seperti ini. Kita itu takut kalau dia itu nanti masuk neraka jahanam. Itu yang kita bisa kerjakan. Dan itu menjadi usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak serampangan bermudah-mudahan untuk memvonis surga dan neraka. Oleh itu kata Imam Ahmad, beliau mengatakan dalam usul sunnah, beliau mengatakan wala nashhadu ala muayyan min ahlil qiblati bi amalin ya'maluhu bi jannatin wala nar. Kita tidak boleh memastikan seseorang dari orang muslim dengan amal yang dia kerjakan dia itu surga atau neraka, nggak boleh. Narju li salih wa nakhafu alaihi wa nakhafu alal musi' al mudnib wa narju lahu rahmatullah. Kita berharap bagi orang-orang yang soleh di mata kita, mudah-mudahan dia itu masuk surga. Dan kita itu takut orang-orang yang pendosa di mata kita, dia itu nanti akan mendapatkan azab, dan kita doakan supaya orang itu mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Itu yang bisa kita kerjakan. Sampai Syekh Utsaimin itu banyak sekali, nanti kalau ucapan ulama di sini banyak sekali. Syekh Utsaimin itu belum mengatakan, bagus sekali ucapan beliau, masa itu sebagai kehati-hatian, hati-hati kita itu. Walaupun orang itu dosa dan maksiat lah, hatta matinya di atas dosa itu, jangan kita itu menghukumi dia dengan neraka jahanam. Karena itu bukan hak kita, itu hanya Allah Ta'ala. Sulaiman mengatakan, wa idza ra'ayna rajulan kafiran mulhidan musalliton 'alal muslimin. Jika toh kita itu melihat ada orang kafir, kufurnya itu parah, dan sampai dia itu menjajah kaum muslimin misalkan itu, yumazziqu kitabullah, sampai akhirnya dia itu merobek Al-Quran, wa yadussuhu birijlihi, sampai akhirnya orang itu nginjak-nginjak Al-Quran dengan kakinya, wa yastahzi'u billahi wa rasulihi, kemudian dia itu mencela dan mencaci maki Allah dan Rasulnya. Walaupun separah inilah itu, sampai Al-Quran disobek, diinjak-injak, Allah dan Rasulnya dicaci maki, sampai seperti ini orangnya itu, kemudian meninggal orang itu. Fala naqul, jangan sekali-kali kita mengatakan hadza min ahlin nar, orang itu penghuni neraka. Tidak dibolehkan. Kenapa? Kalau sudah mengatakan orang itu si fulan penghuni neraka jahanam, itu sudah menghukumi secara personal, dan itu tidak dibolehkan. Tapi kalau kita mengatakan secara umum boleh. Siapa yang mati dengan kekafiran dia, maka dia itu neraka jahanam kekal selama-lamanya. Terus bagaimana dengan si A? Si A yang itu menyobek Al-Quran, nginjak-injak Al-Quran, mencaci maki Allah dan Rasulnya, wallahu a'lam. Kita nggak bisa menghukumi dia dengan neraka, walaupun separah ini dosanya itu. Maka kita itu tidak boleh mengatakan kepada orang itu dia itu min ahlin nar, dia itu penghuni neraka.
Tapi kita katakan apa? Man fa'ala hadza fahuwa min ahlin nar. Siapa yang mencaci maki Allah dan Rasulnya, itu penghuni neraka. Itu namanya hukum umum. Siapa saja yang mencaci maki Allah dan Rasulnya, maka dia itu penghuni neraka. Siapa yang menginjak-injak Al-Quran, dia kafir. Orang kafir itu neraka jahanam. Siapa itu? Ya siapa saja. Lah kalau si A yang orang kafir itu, dia itu masuk ini enggak? Wallahu alam. Saya kalau si fulan enggak tahu saya hukumnya itu. Tapi kalau siapa saja yang mengamalkan seperti itu, ya dia itu neraka jahanam. Tapi kalau si A yang kita lihat dengan mata kita itu, wallahu alam, kita enggak tahu. Bila ta'yin, tidak boleh kita itu menghukumi per orang. Itu tidak dibolehkan. Li'annahu minal jaiz fi akhiri laqdatin ayyamunallahu alaihi wa yahdiyahu. Karena mungkin saja. Dan namanya kemungkinan itu bisa semua itu. Kemungkinan atau mungkin saja dia itu sebelum meninggal, detik-detik kematian dia itu, Allah memberikan hidayah kepadanya dan dia itu bertobat. Tetapi dia itu tobatnya nggak diketahui sama seorang pun di sekelilingnya. Fa'anta la tadri, kamu pun nggak tahu kalau dia itu sudah bertobat. Lidzalika yajibut tafriq baina ta'yin wal itlaq. Maka itu perlu kita bedakan antara menghukumi orang secara umum, kita akan siapa saja yang kafir kekal neraka jahanam, boleh. Tetapi kalau kita menghukumi secara personal, si A, si B, tetangga kita si ini dan yang lainnya, kita tidak dibolehkan. Kenapa? Karena kita nggak tahu dia itu mungkin sebelum meninggal dunia itu, dia itu mungkin bertobat kepada Allah Ta'ala, dia itu mungkin istighfar kepada Allah, bahkan mungkin dia membaca kalimat la ilaha illallah sebelum meninggal dunia. Siapa yang tahu kan gitu. Walihadza kana min aqidati ahli sunnati wal jamaah. Kata Syekh Utsaimin beliau mengatakan, maka dari itu di antara akidah ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengatakan la nashhadu li ahadin bil jannati aw bin nar. Kami tidak bisa memvonis surga dan neraka untuk seseorang illa liman syahidalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang-orang yang divonis oleh Allah dan Rasul. Siapa yang divonis itu? Fir'aun, neraka jahanam. Kita katakan Fir'aun neraka jahanam kekal selama-lamanya karena Fir'aun divonis secara orangnya. Haman neraka jahanam, Abu Lahab neraka jahanam, istrinya neraka jahanam. Demikian juga yang di surga siapa? Abu Bakar di surga, Umar di surga, karena Rasulullah menjamin mereka itu di surga. Bilal di surga, bahkan sandalnya Bilal sudah menunggu di surga. Nah, kita vonis dia itu dengan surga. Tapi yang tidak ada dalilnya, baik dalil untuk neraka atau dalil untuk surga itu nggak ada, maka ahlu sunnah itu tidak pernah memvonis. Walakinnana narju lil muhsin wa nakhafu 'alal musii. Tetapi yang bisa kita kerjakan itu, kita itu berharap bagi orang yang berbuat kebaikan di mata kita, kita berharap mudah-mudahan dia itu penghuni surga. Dan kita takut bagi orang-orang yang dia itu menampakkan dosa di mata kita, kita itu takut kalau dia itu menjadi penghuni neraka jahanam. Hadhihi aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Dan ini termasuk akidah ahlu sunnah wal jamaah. Oleh itu jangan kita itu terlalu sembrono, serampangan dalam menghukumi surga dan neraka. Termasuk tanda-tanda tadi. Ada orang yang meninggal, dia itu meninggalnya hari Jumat, keluar keringat di keningnya, ya kita berharap mudah-mudahan itu adalah husnul khotimah, semoga dia itu masuk surga. Tapi dia itu masuk surga enggak? Pasti enggak dia itu husnul khotimah? Wallahu alam, saya enggak tahu. Atau walaupun dia itu matinya sedang sholat, atau walaupun dia itu matinya sedang baca Quran, wallahu alam, saya pastinya dia itu masuk surga atau tidak, saya enggak tahu. Siapa yang bisa menjamin kalau dia itu sholatnya itu ikhlas karena Allah Ta'ala? Mungkin dia sholatnya itu nggak ikhlas, kemudian qadarullah pas dia itu meninggal dunia. Siapa yang tahu kan itu? Kita nggak tahu juga hatinya orang itu sholatnya ikhlas atau tidaknya itu. Maka intinya kita itu bisa, kita itu berharap dan kita itu takut terhadap amal yang dikerjakan oleh manusia di mata kita, tetapi kita itu tidak boleh memvonis akhirat seseorang. Karena akhirat seseorang itu Rasulullah sendiri mengatakan wa hisabuhu 'alallah. Hisabnya orang itu nanti terserah kepada Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Kalau kita nggak bisa menghisab orang, kita itu memvonis orang nggak boleh. Apalagi kita itu sampai merekomendasikan si fulan itu pasti mati syahid itu. Wallahu a'lam. Fala tuzakku anfusakum. Kalian jangan merekomendasikan diri kalian masing-masing. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya, sampai di sini pembahasan tentang tanda-tanda husnul khotimah. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita nanti akan membahas tentang mati syahid. Jadi mati syahid itu apa? Nanti ada banyak sekali yang kita bahas.
Termasuk juga nanti wanita yang meninggal karena melahirkan, itu nanti juga kita bahas. Itu kita bahas juga, dan ada riwayatnya, pembahasan seperti itu ada riwayat, nanti kita bahas itu. Jadi mati syahid itu banyak sekali. Nanti insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya mungkin sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.